Kenalkan, nama saya Brawijaya Chandra Bunadaulay, NPM 2314151055 dari KHTA. Di sini saya akan membacakan opini yang diterbitkan oleh koran Kompas pada hari Kamis 4 April 2024 dengan judul Mencari Keadilan Pilpres 2024 oleh Denny Indrayana. Paragraf 1. Penulis berpandangan keduanya semestinya diuji dan diperiksa oleh MK sambil fokus diperhatikan dicurahkan pada proses pembuktian yang cukup menghadirkan keyakinan pada para hakim konstitusi. Yang paling rumit adalah bagaimana putusan MK pada ujungnya menghadirkan keadilan pemilu yang menghormati suara pilihan rakyat sekaligus tidak memberi ruang toleransi pada kecurangan pemilu. Pada paragraf pertama terdapat kata serapan, yaitu konstitusi merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin atau constitutio. Selanjutnya ada toleransi, merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin tolerantia. Selanjutnya paragraf 2, di setiap sengketa pemilu di MK bukan hanya Pilpres, sejak 2004 hingga 2024 selalu saja terjadi pertarungan antara pendekatan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kalkulator. Mahkamah Konstitusi pendekatannya lebih substansial, kualitatif, menyoal hingga prinsip pemilu yang jujur dan adil. Mahkamah Kalkulator lebih prosedural, kuantitatif, membatasi persoalan hanya pada besar kecil selisih suara. Pada paragraf kedua terdapat kata serapan, yaitu substansial, merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya signifikan. Selanjutnya ada kata serapan kualitatif, merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin qualitativus. Selanjutnya paragraf ketiga, dalam paradigma Mahkamah Konstitusi semua proses dan tahapan Pilpres dapat dinilai konstitusionalitasnya, apakah sudah sesuai asas dan prinsip pemilu yang luber dan jurdil. Pada paragraf ketiga terdapat kata serapan, yaitu paradigma, merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani paradigma. Selanjutnya ada kata serapan prinsip, merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu prinsip, yang artinya dasar atau pokok. Selanjutnya paragraf keempat, menurut pandangan ini MK harus bisa memeriksa dan mengadili proses pelanggaran administrasi, pelanggaran TSM terstruktur, sistematis, dan masif yang menurut UU Pemilu menjadi kompetensi kuasi peradilan Bawaslu. Pemeriksaan demikian dimungkinkan karena MK tidak boleh dibatasi kewenangannya untuk menjaga konstitusi, terlebih bila Bawaslu tidak optimal, bahkan cenderung gagal menjalankan fungsi pengawasannya. Yaitu paragraf keempat. Paragraf keempat hanya satu kata serapannya, yaitu administrasi, berasal dari bahasa Latin administratio. Selanjutnya paragraf 5. Paragraf 5, maka demi menjaga tegaknya prinsip dan asas pemilu yang diamanatkan konstitusi, MK wajib menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum dasar bernegara dan menyelamatkan pemilu dari kekurangan dan kecurangan. Pada paragraf 5 tidak terdapat kata serapan, hanya konstitusi yang berada di paragraf pertama tadi. Selanjutnya paragraf 6, penulis berpandangan kedua aspek kuantitatif dan kualitatif harus menjadi objek sengketa hasil pemilu di MK. Jika ada kesalahan hitung, tentu MK punya kompetensi untuk mengoreksinya. Pada paragraf ke-6 ada kata serapan, yaitu objek, adalah kata yang berasal dari bahasa Belanda objek. Selanjutnya ada kompetensi. Kompetensi adalah kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu competentia. Selanjutnya paragraf ke-7, pun jika ada pelanggaran pemilu yang tak berhasil diselesaikan pada proses sebelumnya dan kecurangan demikian berpotensi melanggar prinsip pemilu yang luber dan jurdil, MK wajib menjalankan fungsinya sebagai peradilan pemilu yang terakhir dan mengikat final and binding electoral court. Pada paragraf ke-7 tidak terdapat kata serapan. Selanjutnya paragraf 8, bahwasanya dalam UU Pemilu soal pelanggaran TSM diberikan kewenangan pemeriksaannya kepada kuasi peradilan Bawaslu. Bukan berarti MK menjadi tak punya otoritas untuk menyoal konstitusi
konstitusionalitas proses pemilu. Faktanya di setiap sengketa Pilpres sejak 2004 hingga 2019, MK tak hanya memeriksa soal angka-angka, tapi juga menilai konstitusionalitas argumen kecurangan proses yang seringkali menjadi dalil permohonan. Pada paragraf ke-8 ada kata serapan yaitu otoritas. Adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Latin yaitu autoritas. Dan argumen. Argumen adalah kata yang berasal dari bahasa Latin yaitu argumentum. Selanjutnya paragraf terakhir, paragraf 9, bahwasanya sejauh ini tak ada permohonan sengketa kualitatif Pilpres yang pernah dikabulkan oleh MK, bukan karena MK menganggap dirinya tak berwenang. Setiap eksepsi yang diajukan pihak termohon atau terkait bahwa MK tidak berwenang memeriksa perkara selalu ditolak. Semua putusan yang menolak permohonan lebih karena MK berpandangan bahwa dalil-dalil proses kecurangan pemilu yang diajukan pemohon tidak dapat dibuktikan. Hanya ada satu kata serapan yang berada di paragraf 9 yaitu eksepsi. Adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Belanda yaitu exceptie. Terima kasih.